Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor informal yang terimbas wabah virus corona atau COVID-19. Lalu seperti apa bantuan langsung tunai negara-negara lain untuk mengantisipasi penurunan daya beli yang signifikan karena terimbas virus corona? Oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam bantuan langsung tunai berbagai negara. Yang pertama kita lihat dulu dari negeri Paman Sam, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelontorkan stimulus jumbo sebanyak 2 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 32.000 triliun rupiah untuk penanganan virus corona atau COVID-19 di Amerika. Nah, dari puluhan ribu triliun itu akan digunakan bantuan langsung tunai ke warganya. Bantuan langsung tunai dikucurkan sebanyak 1.200 dolar Amerika Serikat per orang atau sekitar 19,6 juta rupiah. Kemudian jika berpasangan ini akan mendapatkan 2.400 dolar Amerika Serikat dan ada tambahan 500 dolar Amerika Serikat ini untuk setiap anak. Dengan catatan bantuan ini hanya diperuntukkan untuk penduduk dengan pendapatan kurang dari 75.000 dolar atau 1,2 miliar rupiah per tahun. Kemudian kita bergeser ke negeri kanguru, di mana Australia mengumumkan stimulus ekonomi sebesar 17,6 miliar dolar Australia bagi lebih dari 6 juta orang berpenghasilan rendah, khususnya diberikan kepada pensiunan dan pekerja yang berpenghasilan rendah. Dari stimulus tersebut, bantuan langsung tunai untuk rumah tangga akan diberikan sebanyak 4,76 miliar dolar Australia atau sekitar 47,7 triliun rupiah yang akan dibayar mulai dari 31 Maret ini. Kemudian semua penerima kesejahteraan dan juga pemegang kartu konsensi ini akan menerima pembayaran sekitar 750 dolar Australia atau sekitar 7,5 juta rupiah. Ini termasuk 2,4 juta pensiunan dan mereka yang memiliki kartu senior persemakmuran. Kemudian kita lihat lagi ada Singapura. Saat ini banyak warga negara Singapura yang khawatir tentang bagaimana mereka akan membayar tagihan dan untuk membayar pengeluaran rumah tangga jika mata pencarian mereka ini terpengaruh oleh COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Singapura akan meningkatkan besaran program bantuan langsung tunai atau yang disebut dengan Care and Support Package. Ini dari awalnya 1,6 miliar dolar Singapura, ini sekarang akan ditingkatkan menjadi 4,6 miliar dolar Singapura atau sekitar 52,8 triliun rupiah. Dan dilansir dari website pemerintah Singapura, ada beberapa bantuan yang dilakukan pemerintah untuk membantu pengeluaran sehari-hari. Di antaranya bantuan langsung tunai, Singapura ini akan ditingkatkan 3 kali lipat dari yang sebelumnya diumumkan akan diberikan kisaran 100 hingga 300 dolar. Ini akan ditingkatkan ke kisaran 300 hingga 900 dolar Singapura. Jadi tergantung besaran pendapatan masing-masing orang. Dan kita lihat ini diantaranya untuk orang tua yang punya anak berusia di bawah 20 tahun, ini yang awalnya mendapatkan 100 dolar Singapura ini akan ditingkatkan menjadi 300 dolar Singapura atau sekitar 3,4 juta rupiah. Kemudian ada juga pembayaran khusus untuk pekerja berpenghasilan rendah sebesar 3.000 dolar Singapura ini atau setara sekitar 34.400.000 rupiah untuk tahun ini. Selanjutnya ada juga nih untuk orang Singapura yang membutuhkan atau kategori yang tinggal di flat 1 ruangan atau dua ruangan. Ini mereka akan menerima 3 kali lipat voucher belanja dari 100 dolar Singapura ini menjadi 300 dolar untuk tahun ini. Ditambah lagi dengan 100 dolar Singapura ini yang diberikan untuk tahun depan, sehingga warga negara Singapura yang membutuhkan tersebut akan mendapatkan total 400 dolar Singapura gitu. Jadi terhitung ini untuk tahun 2020 dan 2021 atau sekitar 4,6 juta rupiah dalam bentuk voucher belanja. Kemudian kita lihat lagi di slide selanjutnya ini ada Kanada. Pemerintah Kanada akan menggandakan nilai paket bantuan untuk membantu masyarakat dan juga bisnis yang terdampak virus corona. Paket ini naik dari 27 miliar dolar Kanada menjadi 52 miliar dolar Kanada atau sekitar 601 triliun rupiah. Nah, dalam program ini akan memberikan sebanyak 2.000 dolar Kanada atau sekitar 23 juta rupiah per bulan untuk individu yang kehilangan pekerjaan dan tidak menerima pembayaran gaji yang akan berjalan nanti selama 4 bulan. Nah, bantuan ini merupakan konsolidasi dari program yang sudah diumumkan minggu lalu dan diperluas lagi mencakup orang-orang yang sedang menunggu klaim asuransi kerja yang saat ini tengah diproses.
Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Jadi bagi warga plus 62 ya, pemerintah Indonesia ini akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 29,3 juta orang atau masyarakat yang masuk dalam 40% kategori rumah tangga termiskin untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dianggap paling terdampak wabah virus corona. Nah, pemerintah saat ini sudah memiliki daftar 15,2 juta masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan pangan non-tunai. Sisanya 14,1 juta lainnya ini sedang didata kembali. Pembagian BLT ini akan dilakukan bertahap dan tadi pada tahap awal bantuan langsung tunai akan diberikan kepada 15,2 juta orang. BLT ini juga akan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pekerja sektor informal termasuk pengemudi ojek online hingga toko kelontong. Oleh karena itu pemerintah ini sedang mengumpulkan data dari perusahaan dan juga asosiasi terkait agar bantuan yang diberikan ini tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga menyediakan insentif untuk para pekerja. Kita lihat ini bagi sektor formal, pemerintah akan menambah dana operasional BP Jam Sostek untuk bisa memberikan bantuan sosial dengan besaran tiap pekerja sebesar 5 juta rupiah. Dengan rincian 1 juta rupiah sebagai bantuan, kemudian ditambah insentif 1 juta rupiah per bulan selama 4 bulan ke depan. Nah, di luar dari pekerja formal, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada pekerja informal dan juga UMKM melalui Kartu Prakerja. Tapi besaran alokasinya ini masih dipertimbangkan oleh pemerintah, namun alokasinya ini diajukan sama dengan pekerja formal di kisaran 5 juta rupiah.